karena minggu lalu saya berada di Hamparan Perak. Dulu pertama kali gabung dengan gereja Anglikan, saya sudah diminta secara nggak resmi mengkoordinasi gereja di Medan. Dan kita punya Sri Gunting dan Hamparan Perak. Dan waktu itu belum ada. Dan kalau ditanya dari ketiga gereja ini, yang paling saya malas kunjungi ya Hamparan Perak. Kenapa? Jalannya dulu rusak. Ini jalan lintas. Wow, lubang, truk dan lain sebagainya, padat penduduk. Jadi bayangan saya dulu, waduh, ditambah dengan Pak Tambudan yang selalu mobile kemana-mana, kan susah dihubungin. Dia, kita nggak bisa hubungin dia, tapi dia bisa hubungin kita. Jadi sama seperti Bishop lah gitu ya. Jadi dari dulu saya anggap Pak Tambudan ini Bishopnya di Medan gitu. Tapi setiap kali dia hubungi kita, pasti kita bisa. Nah, jadi saya kesannya dengan Hamparan Perak waktu itu, waduh, ini kalau disuruh ke sana paling menjadi tantangan. Ya sama seperti Yesus mungkin seandainya cawan ini boleh berlalu gitu kan. Tapi wajib karena dulu nah sekarang saya sudah menjadi cluster leader di Medan. Dan sebenarnya tahun 2019 saya sudah diminta untuk mencari pengganti Pastor Tambunan. Dan akhirnya puji Tuhan, salah satu dari jemaat di tempat ini, Binsar, sudah menjadi pastor di sana. Dan saya kemarin sangat senang. Kenapa? Karena jalannya juga sudah bagus dan saya melihat atmosfer di gereja itu sudah banyak berubah. Dan puji Tuhannya ada Pastor Tambunan juga di sana, mereka bersuka cita. Dan saya kalau kita ingat di gereja ini memang kita rindu banyak pemimpin yang muncul. Kalau ingat ada Richard Ting yang kita undang dari Singapura. Waktu saya di perintis ini saya pikir perlu banyak pemimpin. Dan makanya Richard Ting datang untuk apa? Untuk mentraining kita menjadi pemimpin yang akhirnya kita harapkan menjadi pastor. Jadi buat Anda yang rindu menjadi pastor, siapkanlah dirinya. Amin, Gribo. Nah, jadi puji Tuhan, salah satu dari yang ikut sudah sekarang menjadi pastor di antara. Dan luar biasanya gedung gerejanya 3 atau 4 kali lebih besar dari gedung gereja kita. Dan jemaatnya yang tertulis ada 80 orang. Jadi secara prestasi, Binsar sudah lebih baik dari saya. Dan ini sebuah kesuksesan. Karena saya harus, tanggung jawab saya membuat bagaimana yang berikutnya, generasi berikutnya harus jauh lebih baik. Amin. Gripo harus jauh lebih baik. Amin. Dan dia sudah jauh lebih baik. Amin. Jadi waktu saya lihat gedungnya, jemaatnya, lalu saya terharu. Saya bangga dengan mereka. Jadi tetap berdoa untuk mereka agar pelayanan di sana juga semakin bertumbuh. Karena di sana mereka punya lahan, sudah punya gereja kurang lebih 600-800 meter persegi. Dan mereka ingin membangun sebuah gedung. Kita doakan agar dalam masa Pastor Binsar ini boleh terjadi. Amin. Dan kita juga berdoa untuk Josie yang kemarin kecelakaan, tapi puji Tuhan hari ini dia sudah pulih. Boleh kasih tepuk tangan untuk Josie. Oke, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita kembali menghampiri Tuhan melalui doa. Kami mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa, berbicaralah melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, siapa yang pernah dimarahi ibunya, mamahnya? Oh, semuanya ya sama. Saya yang pernah ingat yang paling dikasihi, hal yang paling dikasihi ibunya, ada nggak yang ingat? Atau nggak ada gitu? Oke, pagi hari ini semuanya marah gitu. Oke, bagus itu. Oke, saya mau cerita satu hal yang paling saya ingat. Saya dibela oleh mama saya, yang orang tua saya. Waktu itu saya baru masuk SMP. Nah, kalau saudara pernah SMP dan dari SD ke SMP itu sangat excited, sangat menyenangkan. Wah, aku nanti diterima di kelas favorit kah? 1A, 2B gitu kan, 1-3. Wah. Dan saya masuk di kelas 1-3. Dan waktu itu biasa awal belajar harus pembagian buku dan lain sebagainya. Dan saya disuruh oleh guru untuk mengkoordinir pembagian buku. Wah, saya semangat, pasti bisa gitu kan. Saya koordinir siapa yang mau beli buku ini gitu kan. Wah, ini yang bayar dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai saya jumpai guru itu. Ini uangnya dan daftarnya. Ternyata uangnya kurang. Saya nggak tahu waktu kerumunan dan lain sebagainya, nggak tahu ada yang ngerjain, ada aja yang iseng ya kan.
Dan akhirnya saya malu luar biasa. Dan tidak hanya itu, saya dibully sama teman-teman dan ya nyangka dan lain sebagainya. Karena di kampung saya dulu saya cukup terkenal. Karena usaha bapak saya namanya Ude Josefa, nama saya. Bapak saya punya panggung dulu. Dan wah, itu dibully. Ini anak punya panggung dan lain sebagainya. Saya malu luar biasa. Dan itu beberapa hari SMP, dan itu buat saya tuh besok sekolah gak ya? Saya dulu dibully. Itu saudara pernah dibully sama. Nah, apa yang terjadi? Saya pulang ke rumah, saya malu, dituduh pencuri, dan nggak hanya teman-teman, gurunya juga bilang saya pencuri. Kayaknya nggak kau anak siapa kok begini ya, gitu kan? Waduh, dulu kan namanya orang tua itu hal yang ini kan, dan sesama kok anak sekolah juga dasar anak sini gitu kan, itu hal yang joking yang paling sering. Nah, saya malu pagi harus pulang, mama saya lihat bahwa ada perbedaan dalam diri saya merenung. Besok paginya, kamu nggak sekolah gitu kan, pengen menyenangkan orang tua, nggak mungkin nggak sekolah, udah dibeli sepatu dan lain sebagainya, tas yang baru kan. Tapi saya malas, saya duduk di kamar saya ingat waktu itu saya malas. Oh kenapa? Saya nggak mau bilang. Tapi dengan berat hati, walau udah terlambat, saya langkahkan kaki. Nah, singkat cerita saya sudah di kelas, tapi yang nggak saya tahu, ternyata mama saya ikutin saya dari belakang. Dan akhirnya dia ke sekolah, dia tanya tentang hal ini, dan dia akhirnya jumpai kepala sekolah, dia jumpai guru saya yang bilang saya pencuri itu kan. Wah, dihadapinya, dan akhirnya saya dipanggil oleh guru dan dipertemukan di situ. Gurunya akhirnya minta maaf, dan saya surprise. Mama saya nggak ada bilang bahwa dia akan sekolah, dan waktu itu saya merasa loh, saya dibela gitu, wah, gitu kan. Kemudian hari itu guru itu juga minta maaf, dan saya kembali confident. Wah, saya merasa ini sesuatu yang selalu saya ingat dari mendiang ibu saya. Nah, teks kita hari ini dari Yesaya 49 dalam ayat 15 dikatakan demikian. Dapatkah seorang perempuan, Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Nah, bagi seorang ibu-ibu mama, sekalipun anaknya sudah menikah, tetap aja seperti anak kecil. Ya, ibu saya kalau datang biasanya dicarinya kepala saya entah apa aja gitu ya, duduk sini gitu. Jadi tetap aja. Dan dikatakan sekalipun dia melupakannya, ini penegasan bahwa ini nggak mungkin. Tapi Tuhan katakan sekalipun demikian, aku tidak akan melupakan engkau. Wah, kata sekalipun ini penegasan bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan melupakan kita. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa sampai pada perasaan dilupakan oleh Tuhan? Ini nggak terjadi langsung. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita mulai merasa capek, letih dengan situasi yang kita hadapi. Doa kita mungkin, wah, kenapa ini nggak kunjung juga terjawab? Malahan kita dalam situasi kalau orang ungkit itu, kita udahlah, nggak usah disinggung lagi mengenai itu. Takut kecewa hati saya, kita lindungi. Ya sudahlah, saya jaga saja hati saya, yang penting saya tidak kecewa. Nah, kita dalam posisi situasi yang sulit sehingga kita merasa dilupakan Tuhan. Pertanyaannya, apa situasi yang dihadapi oleh orang Yehuda sehingga Nabi Yesaya menuliskan hal ini? Jadi kita tahu bahwa setelah Salomo, kerajaan Israel terbagi menjadi dua, Israel dengan 10 sukunya dan Yehuda, Lewi itu biasanya di tengah. Nah, Yehuda itu udah belajar kita 2 minggu lalu ya. Kenapa Yehuda? Yehuda adalah suku dari mana Yesus berasal. Nah, ini adalah pembuangan bangsa Yehuda. Mereka dibuang, dikeluarkan dari Yehuda, dibawa. Kenapa? Karena mereka dikuasai oleh bangsa lain. Nah, mereka dalam situasi pembuangan. Hari-hari ini kita juga dalam situasi tidak seseram itu, tapi kita merasa kehidupan kita seperti asing ya, tidak seperti yang dulu. Kita ada dalam masa penantian kapan COVID ini akan berakhir. Mereka ada dalam pembuangan. Dan pertanyaannya, bagaimana situasi mereka dalam pembuangan? Kita baca di Mazmur 137 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion.
pada pohon-pohon gadu rasa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Jadi waktu mereka dibawa dalam ruangan di Babel, mereka disuruh bernyanyi, hiburlah kami. Padahal mereka dalam tawanan. Nyanyikanlah nyanyian sukacita. Padahal di dalam hati menangis, mereka harus nyanyi lagu sukacita. Kalau mereka punya sosial media waktu itu, mereka harus kasih tunjuk mau menyanyi. Dan Facebook tanya, bagaimana perasaan Anda? Menyenangkan gitu kan? Dalam hati mereka menjerit. Dan waktu mereka sampai di tepi sungai, mereka bilang, aku mau menangis sebenarnya. Masakan kami sedang ditawan, tapi disuruh menghibur orang. Dan lebih parahnya mereka tawanan. Untung mereka nggak dimusnahkan. Untung juga Yehuda nggak dimusnahkan. Tuhan jagain. Kan Nebukadnezar salah satu raja yang paling berkuasa. Jadi kalau dia bilang lenyapkan itu, ya pasti lenyap. Mereka nggak tahu kemana harus mengadu. Situasinya nggak ada jalan keluarnya. Itu makanya dikatakan tadi dalam situasi mandul dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak tahu lagi mau ngapain. Dan lebih parahnya, waktu mereka dalam tawanan disiksa, mereka disuruh menghibur. Ya, tapi dalam hati sebenarnya mereka menyanyikan, kalau lagu hari ini mungkin lagu yang terkenal hari ini ya kan, apa itu? Ku menangis, membayangkan, gitu kan? Itu yang pengen dinyanyikan. Tapi mereka harus menghibur lagu sukacita. Mana nyanyian sukacita Sion? Di mana keperkasaan Tuhanmu? Mereka nggak bisa jawab. Yang ada mereka yang terpaksa bersukacita, tapi giliran mereka ke sungai. Sungai, saya kalau lihat sungai, kalau saya pulang kampung, saya wajib mandi di sungai. Karena ini mengingatkan saya masa SD dan SMP yang sangat menyenangkan. Saya rela dulu dipukul pulang dari sungai. Kenapa? Agar lompat jebol di sungai. Karena tapi bagi mereka ini menyedihkan. Waktu mereka sampai di sungai, mereka nyanyi lagu Rosa itu tadi. Ku menangis, membayangkan, dan lain seterusnya. Kenapa mereka disiksa dan ditawan? Mereka sampai pada titik dilupakan. Mungkin kalau orang bilang, mungkin diledekin, ya kapan kalian pulang dari sini gitu kan? Mereka sudah, ya sudahlah diamlah kau, dasar kurang aja dan lain sebagainya gitu kan? Karena mereka kesal sekali. Sampai mereka pada titik apa? Mereka merasa dilupakan. Hari ini saya nggak tahu apakah kita juga merasa dilupakan oleh Tuhan dengan situasi pergumulan yang kita hadapi. Waduh, kok bangun pagi masih ada COVID tambah lagi dan lain sebagainya. Ini kurang dan lain sebagainya. Kita merasa dilupakan dan kita nggak tahu solusinya bagaimana. Dan ini kabar untuk kita bahwa Tuhan tidak melupakan setiap kita. Katakan kiri kanannya, Tuhan tidak melupakanmu. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ini kabar baiknya. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Nah, pertanyaannya, kalau Tuhan tidak melupakan, lalu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada bangsa Israel, bangsa yang dikasih Dia? Kita tahu penyakit orang Israel ini, waktu mereka dipimpin oleh Saul, negara kerajaan ini bersatu, Daud bersatu, Salomo bersatu. Setelah Salomo kerajaan ini pecah. Bahkan sebelum pecah juga waktu di Salomo, mereka sangat luar biasa. Bangsa-bangsa lain datang membayar upeti. Masalahnya adalah tidak hanya membayar mengasih harta, juga wanita, juga berhala. Mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Jadi kalau kita baca kisah dari Israel dan Yehuda ini selalu demikian. Kalau bangsa ini sedang diberkati, mereka lupa Tuhan. Mereka cari Tuhan-Tuhan yang lain. Kalau sudah diberkati, sudah lupa Tuhan, mereka cari Tuhan-Tuhan yang lain, Allah-Allah yang lain dalam hati mereka. Sehingga Tuhan harus kasih izin. Kenapa? Kita baca di ayat 22 dan 23. Bentar, ayat 23 bagian terakhir, ayat 23. Mazmur 49 ayat 23 bagian terakhir. Maka engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Agar engkau tahu bahwa Akulah Tuhan. Dari semua cerita ini, semua keadaan, Tuhan bilang,
Mereka dalam situasi yang tidak bisa menyelamatkan diri. Tapi Tuhan janjikan apa? Di ayat 22. Tuhan janjikan ini. 1, 2, 3. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panci-panciku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah. Dalam keadaan mereka harus menghibur orang lain waktu mereka tersiksa, waktu mereka merasa terintimidasi dan lain sebagainya. Mereka harus bersukacita di atas penderitaan dan mereka nggak tahu jalan keluarnya. Tuhan menjanjikan akan ada juru selamat dari keturunannya. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Dalam masa yang kita merasa dilupakan, Tuhan tetap berkarya dalam hidup kita. Sama seperti waktu Yakub kehilangan anaknya, dia pikir sudah mati kok Yusuf. Ya kan, dari perspektif bapaknya kan, karena dia nggak tahu bahwa Tuhan sedang merenggang. Akhirnya Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Bagi dia, wah udah mati kok itu. Nah mungkin bagi kita hari ini, aku sudah dilupakan. Tapi Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Bangsa-bangsa, keselamatan dari bangsa-bangsa akan datang dari Yehuda pada saat mereka merasa dilupakan. Nah, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Karena seringkali pada saat kita yang paling kritis lah, yang paling susah, baru kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Setuju? Benar atau benar? Kami datang kepada Tuhan bukan karena kami waktu itu rindu kali sama Tuhan, bukan. Tapi karena begu ganjang itu hantu ya, begu ganjang, begu gendek, guru-guru sudah nggak mampan, dokter pun udah nggak mampan, mati nih anakmu gitu sama orang tua saya. Ya udahlah kalau mati di gereja aja gitu loh. Jadi semua sudah di guru dari sana, guru dari sini, nggak mempan. Terakhir ya datang ke Tuhan. Kalau Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan. Itu makanya perkatakan orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Mungkin hari ini kita bertanya, kenapa ini saya harus alami? Makanya kalau ditanya mana lebih baik khotbah di atas 100 orang yang bergembira, yang sepertinya tidak perlu Tuhan, dan dengan 4 orang yang letih lesu dan berubah berat. Saya pengen yang lebih lesu dan berubah berat. Kenapa? Karena setiap orang yang letih lesu datang kepada Yesus, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Ya kan? Perempuan 12 tahun dia sudah sakit, berobat habis uangnya, ketika dijawab jubah Yesus, kesembuhan terjadi. Dan hari ini kalau saudara merasa tertindas, dilupakan, firman ini untuk kita bahwa Tuhan tidak melupakan kita dan Dia bekerja atas kita. Nah, di Yohanes 4 ayat 10 dikatakan demikian ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Karena kita tidak tahu siapa Yesus, sehingga kita sering mencari di tempat-tempat lain untuk memuaskan apa yang ada dalam hati kita. Tuhan definisinya adalah jawaban atas kebutuhan semua manusia. Rohani, pikiran, Tuhan adalah jawabannya. Kalau kau tahu siapa yang berbicara denganmu, maka engkau akan meminta kepadanya air hidup. Dan kita nggak mungkin menanti-nantikan seseorang yang tidak kita tahu. Betul? Kalau suruh tunggulah itu, siapa dia gitu kan? Nah, Tuhan bilang dari semuanya ini agar kau tahu bahwa akulah Tuhan. Dari semuanya ini, dari kejadian yang sedang kita hadapi ini, saya berdoa agar kita juga rindu untuk mengenal Tuhan lebih lagi di dalam hidup kita. Apa rencananya dalam hidup kita? Dan dikatakan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Ketika orang Israel dalam situasi merasa dilupakan, Tuhan berjanji bahwa keselamatan akan hadir dari sana. Dan kita tahu orang Israel hari ini di dalam dunia ini juga terpandang kan, yang paling ini, yang paling itu, yang paling dan lain sebagainya ada dari mereka. Israel tetap spesial di mata Tuhan, sekalipun kadang-kadang mereka melupakan. Dan ini gambaran kita
sehingga Yesus datang menjadi juru selamat setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa bahwa setiap kami tidak dilupakan. Setiap kami berharga dan kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan biarlah segala situasi yang kami hadapi hari-hari ini membawa kami semakin mengenal akan Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.